Tapi salam bersama kepada kita semua di tanah air, Bunda Fartiwi, Sang Hyang Dewi Matahari, Sang Hyang Dewi Bulan Nusantara. Disebut dengan sebutan Silet Tuo. Itu hasil inisiatif dari Sang Hyang Batara Guru level Cendekiawan atau Candikyo Batara Guru yang golongan yang dituakan mereka. Disebut Sang Hyang Datu Batara Guru. Nah, disebut Silat Tuo, mufakat pertama dihasilkan. Itu pertama dulu yang diajarkan, maka disebutlah Silet Tuo. Sile pengertiannya bukan sile kata bingung, tapi sile itu sebuah nama dari intisari faham dari sebutan sila, caro. Yang pertama diajarkan kepada mahasiswa, mahasiswi Universitas Dharmapala, ya, disebutlah Silet Tuo. Ya, perempuan diamanahkan kepada Sang Hyang Dewi Putih Dewi Fartiwi yang bernama Bundo Dewi Siti Boga. Kemudian yang laki-laki pertama diserahkan kepada Sang Hyang Datu Batara Guru, yaitu Datuk Gomo. Sang Hyang Datu Batara Guru Datu Gomo berlokasi di Koto Tinggi. Ya, sekarang terletak di kawasan Desa Gunung Musuh. Sebelum Gunung Musuh itu terletak dalam kawasan Nagowi Tanjung. Sebelum Tanjung itu masih satu bahagian kawasan dari kawasan kota yang disebut Kampar. Masa lampau disebut tanah Tompek Bakumpu. Para Batara Guru, para Datu, para Raja, para Dewa, para Dewi se-Nusantara satu kali dalam 3 tahun. Bersama kebesaran-kebesaran mereka pakai kendaraan gajah, pakai kendaraan rimau, yang di air pakai kendaraan buaya. Itu semua ada nama-nama tersendiri. Nah, tempat pendidikan itu di kota Vinawa, Vanua, Katangko. Ya, Vanua itu kota peradaban, kota tempat berkumpul, kota besar. Katangko, kata angko. Bahasa Indonesianya kata angka. Yang memakai sistem pemerintahan, sistem adat Soko Pisoko dan lembagonya itu dengan sistem memakai sistem kata angka atau kata angko. Bukti fakta. Contoh, Tigo Bole Koto Kampar. Jauh sebelum kolonial Belanda itu datang mencatat, itu sudah menjadi buah kata yang turun-temurun jawet bajawet. Amanah nenek poci. Nah, Tigo Bole Koto, Tigo Bole, 13 koto. Angka apa bukan? Sebutan angka 13 apa bukan? Kopu 9, Kumpu 9, Kampu 9, Kapur 9, Kapu 9. 9 sebutan angka apa enggak? Gulugu 6 koto, 6 sebutan angka apa enggak? Rokan ompek koto, Gajo 5 selo, ompek koto, ompek 4. Bahasa Indonesianya 4 koto, 4 sebutan angka enggak? Gajo 5 selo, Raja 5 1 persilahan, 5 sebutan angka enggak?
10 koto ditapung, 10 sebutan angka enggak. 5 koto, sebelum disebut 5 koto apa bang? 3 koto, 5, 3, sebutan angka. 10 yang ditapung tadi, sebelum disebut 10 itu 6 koto, 6. Setelah kolonial jadi 10 koto. Oke, awalnya sebut 6, kemudian disebut 10, 6 atau 10, sebutan angka apa? Kampar kiri, Khalifah nambah Ompe, Khalifah nambah 4 pada masa Islam, juga sebutan angka. Sebelum itu disebut 2 boleh koto, masih angka. Hilir kemudian hilir lagi, batin kapalo 8, batin kapalo 7, kapalo 6, batin kapalo 5, batin kapalo 4, batin kapalo 3, batin kapalo 2, ya, batin kapalo 1. Sebutan itu semua itu angka. 88 angka sampai 1. Kemudian Datu Batara Guru pada masa Islam disebut Datu Batin juga setelah mualaf. Sebelumnya disebut bukan batin, bate atau bante. 50 bante, ya, 50 sebutan angka bante. Kemudian Kuang Oso 30, Kuang Oso 1, 30 angka masih 29. Ada angka. Kuang Oso 30 berarti 29 angka masih. Kuang Oso 20. Oso 1, 20 berarti 19 juga angka. Pangkalan 6 koto, 6 koto. Nah. Balung 8 koto, 8 sebutan angka masih. Mae Soko 6 boleh. Pergilah ke Mahat sampai sekarang. Datuk suku Domo di sana, yang bersuku Domo, datuk dalam sistem adat 16 orang, 1 pucuk. Soko Domo yang terbanyak dalam negeri-negeri yang ada itu di Mahat. Ini sejarah sangat besar, berat sekali ini. Makanya prasasti di sana kok disebut masa sampai sekarang prasasti batu tanam, ya, disebut Bukit Domo 1, Bukit Domo 2, 1, 2 juga angka. Mana? Si Sumatera Barat sekarang sistem angka masih. Kampar yang menjadi sebutan Provinsi Riau sampai sekarang. Seluruh sistem adat budaya jauh sebelum NKRI itu ada. Malah sebelum Islam sudah memakai sistem pemerintahan, sebutannya sistem pemerintahannya memakai sistem kata angka. Nah, sampai ke Jambi juga demikian. Bengkulu juga demikian. Basema, di Baseva, dataran tinggi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu yang sampai sekarang, yaitu satu sisi juga disebut pagar alam. Itu sistem di sana sampai sekarang juga sistem pakai kata angka. Oke, di mana pusat pemerintahan Kapangko itu? Itulah di kawasan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekarang. Di mana itu letak kota sucinya? Itulah terletak di Desa Muara Taku sekarang. Sayang, selama ini belum sampai penelitian. Lokasi yang betul kota larangan, tidak boleh sembarangan ke sana. Pola-pola yang dipakai di sana tidak boleh sembarangan. Itu seluas 104 hektar, itu yang sudah kita ukur. Masih berpagar tanggul kuno terbuat dari tanah ketinggian lebih 3 meter. Ada yang kurang juga karena tak terurus. Ada sampai sekarang. Bagian barat dan utara itu Sungai Kampar. Bagian timur laut, bagian timur, bagian tenggara, bagian selatan itu pakai parit. Nah, itu fakta. Mudah-mudahan ke depan besok para peneliti sejarawan kita nyampe ke situ. Jangan aja cerita Candi Muara Takus. Nggak ada candi di Muara Takus. Kalau ada candi di Muara Takus, kita
bertaruhan, tebas leher. Ini yang aku terima amanah dari Datuk Soko Godang. Madang Kari, Madang Kawi, Madang Kawi, Madang Gau, Madang Kori. Ada disebut nggak Sulo? Nggak ada disebut. Kenapa? Ya itu biasa dalam soko-soko Datuk Godang itu biasa. Kenapa? Datuk Godang itu inilah yang tam juang. Berkata hitam kalau berjuang tuh hitam tuh ya hitam. Malah negeri-negeri sebutnya kok disebut Tanjung. Aduh. Bukan Tanjung, setidaknya TAN, juang. Siapapun yang berjuang menaklukkan kedatuan, pusat kedatuan Sriwijaya, Sebu Jayo. Awas, Datuk Godang. Kenapa? Sikap dan prinsip mereka, kalau hitam itu ya memang hitam. Maka satu sisi dia disebut tam juang. Nah, belakangan disebut Datuk Godang Cincin. Manipulasi. Ini Soko Godang, Datuk Godang. Sampai sekarang masih ada. Tuh contoh belakangan tuh di Rumbio. Di Rumbio. Pucuk negeri di situ. Salah satu orang Andiko 44 masih bergelar Datuk Godang. Di Tambang Datuk Godang. Yang di Tanjung kenapa hilang? Yang di Tanjung Alai, di desa Tanjung Alai, desa Negori, Tanjung Bolik Negori, Tanjung Pau Negori, Tanjung Jejagan. Kenapa hilang? Kok disebut Tanjung? Yang mendiri negeri itu siapa? Di abad apa itu? Yang jelas, beliau peradaban disebut Datuk Godang Cincin itu. Itu gelarnya bukan namanya. Nama akrab disebut tuh Tam Juang. Jangan macam-macam. Nah, inilah yang disebut Soko Tuo. Inilah yang mengizinkan, yang membolehkan. Keputusan minta mereka lah, rombongan mereka lah yang mengatakan membolehkan. Ini ajaran bela diri ini boleh diajarkan. Maka disebutlah sila tuo. Kok belakangan sebut sile? Aduh, bikin bodoh orang aja. Yang jelas-jelas aja lah ke depan supaya kita melangkah ke depan lebih jelas. Andai ditanya sile, apa itu sile? Kemana dicari? Nggak dapat. Kalau mau tahu, datang ke Soko Tuo. Nah itu dia. Jadi kalau tentang sile, itu bahasa yang tersohor setelah kolonial masa Indonesia. Kalau bahasa lokalnya bukan sile, sila. Kapan perlu? Selo. Silek dalam keadaan duduk. Duduk baselo. Awas. Hati-hati. Kalau silek dalam keadaan berduduk baselo, dalam keadaan duduk, awas, hati-hati. Setiap pukulannya membunuh. Kalau tidak percaya, kalau mau mencoba, coba aja. Salah satu yang diamanah sampai sekarang dari Soko Datuk Godang, silakan. Temui aja, biasa. Bawa senjata, silakan bawa senjata. Biar kuasa, aku tunggu aja dengan Sulo, udah. Sulo itu dibuat dari toge. Toge, pun dari mengikat. Bukan toge. Di dalam seluruh komponen pohon itu ada satu sisi yang tuh koge, keras. Maka bahasa lokalnya nyebutnya toge. Kenapa sebut toge? Sebab dia yang paling keras di situ. Itu Soko Tuo, Datuk Tuo. Mau nantang yang koge silakan. Oke. Semoga dapat berlanjut. Salam tabib kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.